Hadirin jamaah salat subuh Masjid Ar-Ridha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Subuh hari ini Allah masih pertemukan kita di tempat yang mulia ini, dan karena ini masih di bulan Syawal, ya, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita selama puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian, pembahasan kita pada hari ini masih di pembahasan sirah nabawiyah, dan pembahasannya mengenai Amul Huzni. Amul Huzni. Am itu artinya tahun. Huzn itu artinya sedih. Ya, jadi Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan. Yaitu tepat tahun 10 kenabian. 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Jadi belum ada tahun Hijriyah, Pak, waktu itu ya. Tahun Hijriyah itu dimulai di zaman Umar, tapi patokannya hijrah Nabi. Nah, maka kalau sebelum hijrah biasanya disebut tahun pertama setelah kenabian, tahun kedua setelah kenabian. Jadi itu patokan-patokannya. Nah, Amul Huzni ini terjadi pada tahun 10 kenabian. Yang ngasih nama ini bukan Rasul. Ya. Yang ngasih nama ini adalah para sejarah, ahli sejarah. Ya, dirangkum sejarah Rasulullah, maka karena di tahun ini terjadi sebuah, kenapa disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, ya, dikarenakan di tahun ini Rasulullah mendapatkan banyak sekali ujian dan cobaan-cobaan. Ya, wabil khusus Rasulullah SAW ditinggal oleh dua orang yang sangat mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Siapa itu? Yang pertama pamannya Abu Talib. Ya. Yang kedua istrinya tercinta namanya Khadijah radhiyallahu anha. Dua orang ini yang meninggalkan Rasul. Maka Rasulullah begitu sedih berturut-turut. 3 bulan setelah meninggalnya Abu Talib, meninggal Khadijah. Maka ini membuat kesedihan yang begitu mendalam dalam diri Rasulullah SAW. Maka tahun ini disebut dengan tahun kesedihan. Hadirin jamaah sekalian, ya, di sini diriwayatkan, hadirin jamaah sekalian, wa kanat wafatuhu, meninggalnya Abu Talib itu, ya, fi Rajab, pada bulan Rajab, ya, sanata asyra minan nubuwah, tahun 10 daripada kenabian, ba'dal khurud minasy'abi bi sittati ashhar, setelah keluar daripada Syi'ab. Syi'ab itu lembah Abu Talib, yang dimana Rasulullah dan keluarganya Bani Hashim muqatta'ah, itu di embargo. Jadi kita pertemuan sebulan yang lalu ya, ketika Ramadan kita membahas embargo, ya, ataupun muqatta'ah, embargo yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrik Quraisy ketika itu terhadap Rasulullah dan para sahabat, juga khususnya terhadap Bani Hashim. Bani Hashim ini siapa, Pak? Keluarga Nabi SAW, anak keturunan Hashim. Nah, ini keluarga Nabi. Dan Bani Hashim, harus kita ketahui, tidak semuanya itu Muslim. Ya, Bani Hashim ini ketika mendukung Nabi, tidak semuanya Muslim. Ya, masih banyak di antara mereka ini yang belum Islam. Ya, yang Muslim jelas Hamzah, nah, itu Muslim. Ya, anak-anaknya Abu Talib, Ali, Uqail, Ja'far, itu Muslim. Tapi yang lain, hadirin jamaah sekalian, ya, itu masih banyak yang kafir. Ya, belum banyak yang Muslim. Abbas ketika itu pun belum Muslim. Ya, Abbas paman Nabi,
yang nanti punya anak Abdullah bin Abbas, itu di zaman itu belum Muslim, tapi mereka tetap mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Hashim. Ya. Nah hadirin jamaah sekalian, maka setelah 6 bulan selesai embargo ini, ya, tidak lama setelah itu Abu Thalib sakitnya semakin parah, ya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya Abu Thalib. Ya. Dan hadirin jamaah sekalian, berulang-ulang saya sebutkan ini tentang kedudukan Abu Thalib. Saya ingin mengatakan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak bicara Syiah. Kalau Syiah sudah pasti dukung Abu Thalib. Nah, kalau Syiah Pak sudah pasti dukung Abu Thalib. Ya, Syiah tidak yakin Abu Thalib itu kafir. Ini saya ingin bicara tentang kalau Syiah nggak usah kita anggap pendapatnya. Mereka punya pendapat yang berbeda. Ya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda pendapat tentang kedudukan Abu Thalib. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk penulis kitab Rahikul Maktum ini, Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, berpendapat bahwasanya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Ini pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kenapa? Ada memang hadis, ya, yang menyatakan hal tersebut. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sudah dekat-dekatnya Abu Thalib ini dalam keadaan sakit parah, maka Rasulullah datang menghampiri Abu Thalib. Ternyata Abu Thalib sedang dikelilingi oleh teman-temannya Abu Jahal CS. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, semua mengelilingi Abu Thalib. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Kalimatun ahajju laka biha indallah." Kata-kata yang aku akan berhujjah terhadap engkau di hadapan Allah. Engkau katakan saja, kalau pengorbanan engkau nggak kurang. Abu Thalib ini kalau pengorbanannya untuk Rasul nggak kurang. Ya, kita nggak ada apa-apanya pengorbanannya. Ya, untuk Rasulullah. Dari Rasulullah kecil dirawat oleh Abu Thalib. Sebutkan satu kata ini saja, kata Rasulullah, ya, aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi hadirin jamaah sekalian, ya, di situ ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Ubay bin Umayyah, ya, dan yang lainnya. Hadirin jamaah sekalian, mereka mengatakan, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama kakek moyangmu Abdul Muthalib?" Maka ketika itu, ya, Abu Thalib, ya, ragu. Ya, kemudian dalam keadaan seperti itu Abu Thalib mengatakan, "Aku tetap di atas agamanya Abdul Muthalib." Ya, tidak masuk ke dalam agama Islam. Maka hadirin jamaah sekalian, maka kata Rasulullah SAW, "La astaghfiranna laka ma lam annahu anka." Aku akan meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah ayat 113. Apa kata Allah? "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Dan tidak layak bagi seorang nabi, ya, dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, mereka beristighfar bagi orang-orang musyrik, walau kanu ulil qurba, walaupun mereka itu orang-orang terdekat mereka, keluarga terdekat mereka, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka ini termasuk orang-orang penghuni neraka. Jadi ini ada hadis yang menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sahih. Maka hadirin jamaah sekalian, mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Ya, mati dalam keadaan kafir. Walaupun ada riwayat yang lainnya, hadirin jamaah sekalian, Abbas pamannya Nabi mengatakan, "Wahai Rasul, apakah engkau tidak sedih dengan pamanmu?" Kata Rasulullah, "Aku bersedih." Ya. Tapi kata Rasulullah, "Aku akan mohon ampun kepada Allah, dan nanti pamannya yaitu Abu Thalib ini mendapatkan siksaan neraka yang paling rendah." Ya, siksaan neraka yang paling rendah, yaitu hanya sampai mata kakinya saja siksaan neraka.
Ini dalam beberapa riwayat dikatakan seperti itu. Ini pendapat satu ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi hadirin jamaah sekalian, saya ingin katakan juga ada pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah yang lainnya. Yang masyhur, yang memegang pendapat ini, seorang ulama namanya Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan. Siapa Sayyid Zaini Dahlan ini? Beliau adalah mufti terakhir di Hijaz. Ketika Hijaz itu Mekah Madinah. Itu dulu namanya Hijaz. Mufti terakhir Hijaz di zaman Turki Utsmani. Sebelum kemudian dikuasai hari ini oleh kerajaan Saudi Arabia. Dulu kan Mekah Madinah ini dikuasai oleh Turki Utsmani. Turki semua Pak. Turki Utsmani ini penguasa 3 benua. Asia, Afrika, Eropa. Turki Utsmani. Penguasa 3 benua di zamannya. Ditakutin. Perancis dulu minta tolong sama Turki. Dulu zaman Islam masih jaya. Zaman Sulaiman Al-Qanuni dan yang lainnya, Muhammad Al-Fatih. Maka hadirin jamaah sekalian, setelah mulai redup, Turki Utsmani, khalifah-khalifahnya mulai banyak yang cinta dunia. Kemudian mereka terlilit hutang di bank-bank Eropa, hadirin jamaah sekalian, sampai disebut dengan Turki Utsmani itu disebut dengan raksasa yang sakit. Raksasa yang, karena dia negara besar tapi lemah. Negaranya banyak sampai kalau kita baca sejarah. Kenapa Pak hadirin jamaah sekalian, kita di Indonesia ini kan banyak kerajaan Islam. Tapi ada nggak raja di Indonesia disebut dengan khalifah? Nggak ada. Disebutnya apa? Sultan. Raja-raja di kerajaan Demak, Samudra Pasai, ada nggak disebut khalifah? Nggak ada, disebutnya sultan. Karena khalifahnya di sana, di Turki. Kita ini cuma bagian. Jadi kalau membaca sejarahnya itu, hadirin jamaah sekalian, hubungan antara Turki Utsmani dan Indonesia ini begitu kuat. Karena beberapa wali Songo yang berdakwah ke Indonesia, itu adalah utusan daripada kerajaan Khalifah Turki Utsmani untuk berdakwah di Indonesia. Makanya itu di Aceh, nggak tahu ada nggak orang Aceh benar atau tidak, tapi saya dengar cerita, sampai sekarang masih ada di Turki itu murasalah, surat-surat antara Khalifah Turki Utsmani dan kerajaan Samudra Pasai. Itu masih ada Pak, surat menyuratnya antara Turki Utsmani dan kerajaan Aceh ketika itu. Nah, hadirin jamaah sekalian, ketika Turki Utsmani sudah mulai lemah, maka hadirin jamaah sekalian, ketika itu Hijaz masih dipegang oleh Turki Utsmani. Ada seorang mufti namanya Sayyid Zaini Dahlan, seorang ulama mufti Syafi'i di Mekah dan Madinah. Hadirin jamaah sekalian, nah beliau menulis satu kitab khusus. Judulnya Al-Minah Al-Mutallib fi Najati Abi Thalib. Judulnya seperti itu. Jadi judulnya adalah tentang bagaimana Abu Thalib itu menurut beliau Muslim, tetapi Abu Thalib tidak menampakkan keislamannya. Karena kenapa? Kalau Abu Thalib menampakkan keislamannya, dia tidak bisa lagi melindungi Nabi. Hatinya Muslim, tapi tidak mampu menampakkan keislaman. Karena kenapa? Kalau dia menampakkan keislaman, orang-orang kafir Quraisy pun akan memusuhi Abu Thalib. Maka dia tidak bisa menampakkan keislamannya. Dan kalau dibaca syair-syair Abu Thalib, jadi di kitab tersebut ditulis syair-syair Abu Thalib tentang dukungan Abu Thalib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca syair itu, hadirin jamaah sekalian, hati kita akan mengatakan, hati kecil kita akan mengatakan, oh iya dong, Abu Thalib ini Muslim kalau baca syairnya, karena dukungan beliau terhadap Nabi begitu kuat. Dan semua anak Abu Thalib semuanya masuk Islam. Ali, Ja'far, Uqail, semuanya masuk Islam, anak Abu Thalib. Artinya hadirin jamaah sekalian, saya ingin katakan, para ulama ahlus sunnah wal jamaah pun berbeda pendapat tentang kedudukan Abu Thalib. Kita bagaimana hadirin jamaah sekalian? Tawakuf saja kita. Kalau saya, pendapat saya tawakuf. Tawakuf itu apa? Gak berani mengatakan apapun, udah diem aja, serahkan kepada Allah. Toh yang ditanya keimanan kita nanti oleh Allah, bukan keimanan Abu Thalib. Benar nggak Pak? Yang ditanya nanti di akhirat tentang kita beriman kepada Allah atau tentang Abu Thalib.
Tentang kita pertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Kita pertanggungjawabkan, oh kita ini beriman atau tidak. Dan pembahasan dan masalah ini tidak menambah keimanan kita. Maka hadirnya jamaah sekalian, saya lebih sependapat, ya, tawakuf, diam. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas saja tentang bagaimana perjuangan Abu Thalib dalam membela Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, dan akhirnya kita serahkan sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita nanti ditanya tentang keimanan kita. Tapi setelah kematian Abu Thalib ini Rasulullah sedih sekali, Pak. Ya, sebagai manusia Rasulullah sedih biasa. Ya, manusia biasa, Rasulullah sangat sedih setelah kematian Abu Thalib. Wabil khusus setelah kematian Abu Thalib 3 bulan setelah itu, dalam riwayat yang masyhur, ya, ada juga yang mengatakan 3 hari. Ya, ada riwayat mengatakan 3 hari, tapi riwayat yang masyhur itu 3 bulan, mengatakan Rasulullah SAW kemudian diuji lagi oleh Allah dengan meninggalnya Al-Khadijatul Kubra, Ummul Mukminin, ya, radhiyallahu anha. Khadijah, ya, yang sangat mencintai dan dicintai Nabi SAW, seorang perempuan yang mendukung dakwah Nabi SAW. Jadi kalau Abu Thalib itu pendukung Nabi dari luar, ya, eksternal, siapapun yang akan menyerang Nabi Abu Thalib sebagai tamengnya, orang nggak berani nyakitin Nabi karena ada Abu Thalib. Ya, nggak berani bunuh Nabi karena ada Abu Thalib. Ya, orang masih segan dengan Abu Thalib. Dia tokoh besar di Mekah ketika itu. Ya. Tetapi Khadijah itu pelindung bagi jiwanya Nabi dan internalnya Nabi. Jadi ketika Nabi sulit, Khadijah lah yang merayu Nabi, yang membuat Nabi sabar, yang menginfakkan semua hartanya untuk Nabi. Maka hadirnya jamaah sekarang, kita sudah pernah bahas bagaimana kecintaan Nabi terhadap Khadijah yang begitu besar, hadirnya jamaah sekalian. Besar sekali kecintaan Nabi kepada Khadijah. Ya, tidak ada pun satu istri. Aisyah itu kan, kita pernah bahas, Aisyah itu sampai cemburu. Aisyah itu begitu cemburu kepada Khadijah, padahal orangnya sudah mati, Pak. Nah, tapi perempuan begitu ya, Bu, ya. Tetap aja kalau cemburu mah. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, Aisyah tetap cemburu. Kata Aisyah, aku tidak pernah satu orang pun cemburu kepada istri Nabi sebesar aku cemburu kepada Khadijah. Karena Nabi itu kalau ada apa-apa selalu Khadijah. Ada sahabatnya Khadijah, berikan ini untuk sahabatnya Khadijah. Ada apa-apa selalu menyebut kebaikan Khadijah. Sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah engkau, ya, masih mencintai orang yang sudah meninggal, padahal Allah sudah menggantikan kepadamu orang yang lebih baik daripada itu? Wah, ini kalau udah cemburu begitu ibu-ibu. Ya. Kata Rasulullah langsung memerah, matanya marah. Enggak, kata Rasulullah, tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Kenapa Rasulullah begitu cinta kepada Khadijah? Ya. Kata Rasulullah, amanat bi hina kafara biyan nas. Khadijah beriman kepadaku ketika semua manusia kafir kepadaku. Semua orang kafir. Orang yang pertama kali masuk Islam itu Khadijah. Ya. Yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Ini perempuan pertama masuk Islam. Ya. Ketika semua orang kafir, Khadijah masuk Islam. Beriman kepada Rasulullah SAW. Wa sadaqatni hina kadzabanin nas. Dia yakin kepadaku ketika manusia mendustakan aku. Orang semua nggak percaya perkataan Nabi. Ya, selalu diolok-olok Nabi. Ada mengatakan, Muhammad, kalau engkau ini Nabi, kenapa nggak bisa terbang? Katanya. Begitu, diolok-olok. Tapi Khadijah percaya kepada Rasulullah SAW. Wa asyrakatni fi maliha. Khadijah membantuku dengan hartanya. Hina harramani an-nas. Ketika manusia-manusia, orang-orang yang lain, ya, tidak mau memberikan hartanya. Harramani an-nas. Haram itu ya, mencegah gitu ya, tidak mau memberikan hartanya kepada Nabi SAW. Wa razzaqanillahu waladaha. Dan Allah berikan aku anak melalui Khadijah. Wa harrama walada ghairuha. Ya, dan Allah tidak memberikan anak, ya, kepada Rasulullah, ya, daripada istri-istrinya yang lain. Jadi Rasulullah hanya mendapatkan anak dari ibunda Khadijah. Padahal, Bu, Khadijah ini nikah dengan Nabi umur berapa?
40 tahun. Ya, Nabi menikah umur 25 tahun, bedanya 15 tahun ya. Ya, Masya Allah, bedanya 15 tahun lebih tua Khadijah. Tapi perempuan zaman dulu, ini loh, subur gitu. Kita bisa bayangkan 40 tahun menikah. Kalau perempuan zaman sekarang sudah mungkin, sudah nggak, agak susah itu melahirkan. Ya, tapi hadir zaman sekarang 40 tahun masih bisa melahirkan dan anaknya banyak. Ya. Nah, ini menandakan bagaimana sehatnya perempuan zaman dahulu. Ya, sehatnya perempuan zaman dahulu. Kita saja nih, ibu-ibu, kakek-kakek kita dulu, Bu. Ya. Itu anaknya berapa? Kakek nenek saya, ya. Jadi nenek saya itu punya 13 saudara, satu bapak, satu ibu. Ya. 13 beradik. Ya, satu bapak, satu ibu. Ya, bukan dari beberapa biang, bukan. Satu biangnya, ibunya cuma satu doang. 13 hadirnya mas sekalian. Ya. Jadi anaknya ngelahirin, ibunya ngelahirin juga. Jadi ada paman-paman ibu, bibi-bibi ibu saya itu yang seumuran. Teman main, jatuhnya bibi, tapi seumuran. Ya, ini orang-orang zaman dahulu. Ya. Subur-subur hadirnya mas sekalian. Ya, 13 saudara. Ya. Kalau 5, oh itu dikit tuh zaman dulu tuh. 5, 6 tuh dikit. Ya. 10, 13. Masya Allah, orang-orang zaman dulu ya. Orang-orang zaman sekarang, Masya Allah, berapa anaknya? 2, cukup udah. Cukup 2 saja katanya. Kalau orang zaman dulu tuh, subur-subur hadirnya mas sekalian. Ya, Masya Allah. Ya, apalagi di zaman Rasulullah SAW. Oh, Masya Allah, perempuan-perempuan itu subur. Karena kenapa? Pertama, faktor makan. Ya, makanannya yang sehat-sehat. Minumnya susu kambing, susu onta, daging kambing. Ya, nggak makan seblak, nggak makan cilok gitu Pak. Makanan kita hari ini, Masya Allah, nggak ada gizinya. Seblak, cilok, aduh. Saya ngelihatnya nggak nafsu, Pak. Apalagi makan, ngelihatnya saya nggak nafsu. Ya, jadi ini bukan menghina makanan, bukan ya, bukan. Tapi ya ada juga yang. Tapi Masya Allah, makanan zaman dulu itu bergizi. Kurma, ya, apalagi Rasulullah itu paling suka makan katif. Ya, daging kambing bagian katif. Katif itu paha bagian depan. Itu kesukaan Rasulullah. Dan itu daging yang paling lembut, paling enak itu. Ya, dikit lemaknya. Ya, nggak makan jeroan Rasul. Kalau kita kan jeroan yang dimakan. Ya. Nah, Rasulullah nggak makan jeroan, makannya katif. Rasulullah milih makannya. Kalau Rasulullah tidak, maksudnya milih itu dalam arti yang baik, ya. Ya. Rasulullah suatu saat datang ke Badui, dihidangkan dop. Dop itu apa namanya? Kadal gurun. Apa namanya? Kadal, dia bentuk kadal, tapi hidupnya di gurun. Ya, dop. Ya, dan sekarang di Saudi itu nggak boleh lagi dimasak. Ya, karena itu sudah jadi binatang langka. Ya, di Saudi, kadal gurun, dop. Nah, kadalnya bukan kayak kadal kita, dop ini besar, kalau Bapak Ibu melihat fotonya besar seperti ini, tapi dia makannya makan daun. Ya, tidak makan daging. Kalau kita kan makan daging, kadal kita di sini. Itu bukan. Makannya makan daun, disebut dengan dop. Ya. Rasulullah dihidangkan, Badui, orang-orang Arab Badui, ada yang masa sebenarnya dihidangkan. Bersama dengan Khalid bin Walid. Rasulullah nggak mau makan. Ya, Khalid makan. Rasulullah diam. Apa ini kata Rasulullah? Dop. Ya, daging dop. Kata Rasulullah, ini bukan makanan kami. Khalid makan hadirnya makan. Tapi Rasulullah, artinya itu halal. Karena Rasulullah tidak larang Khalid untuk makan. Tapi Rasulullah tidak mau makan. Rasulullah makan yang terbaik. Makannya katif. Ya, daging kambing bagian depan. Minum susunya susu kambing, susu onta. Sehat hadirnya mas sekalian. Ya. Kemudian apalagi hadirnya makannya kurma ajwa, kurma terbaik, kurma mahal. Ya. Masya Allah. Sayur, Rasulullah suka makan sayur. Ya. Sayur yang disukai oleh Rasulullah sayur labu. Ya, sayur labu. Itu sayur kesukaan Rasulullah. Rasulullah suka makan buah. Rasulullah suka makan buah semangka. Ya. Buah-buah yang terbaik, ya, labu juga disukai oleh Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya ini paling tidak suka makan sayur. Kata Anas bin Malik, saya ini nggak suka makan sayur. Tapi karena Rasulullah suka makan labu, saya jadi ikut suka makan labu. Ya, ngikutin Rasulullah SAW. Rasulullah itu sampai diriwayatkan kalau ada sayur labu gitu, diaduk-aduk sayur itu cari labunya, Pak.
Makin senangnya Rasulullah makan sayur labu. Dan banyak manfaatnya labu ya untuk pencernaan dan yang lainnya. Nah, hadirin jamaah sekalian, Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah mendapatkan anak hanya dari Khadijah, sedangkan dari istri yang lain Rasulullah tidak mendapatkan anak kecuali seorang perempuan dari Mesir. Namanya Maria Al-Qibtiyah. Ya, ini seorang budak yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW, Maria Al-Qibtiyah. Rasulullah punya anak dari Maria. Namanya adalah Ibrahim, tapi umurnya tidak panjang. Beberapa tahun, ya masih kecil, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan sekarang ini yang ada itu semuanya dari anak cucunya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi hadirin jamaah sekalian, seperti itu ya. Rasulullah begitu mencintai Khadijah, dan Khadijah seorang perempuan yang dipastikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini kemudian ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Ata Jibrilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah." Ya Rasulullah, ini Khadijah. Atat ma'aha ina'un fihi idamun wa ta'amun wa au syarabun. Dia datang kepada engkau dengan membawa tempat yang ada makanan, ada lauk, dan ada minuman. Jadi Khadijah mau datang kepada Nabi bawa makanan. Ya. Dan kalau dia datang, kata Jibril, kalau nanti dia datang, faqra alaihassalam, sebutkan salam kepada dia. Dari mana? Min rabbiha, dari Tuhannya. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berilah dia kabar gembira dengan rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah dipastikan oleh Jibril dia nanti akan masuk surga. Ini contoh wanita solehah. Ya, contoh wanita solehah dalam kehidupan kita yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Padahal masya Allah, ya, umurnya terpaut jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin jamaah sekalian, setelah kematian Khadijah ini dan kematian Abu Talib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan begitu banyak, ya, begitu banyak ujian dan cobaan. Ya, begitu banyak ujian dan cobaan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy. Ya. Suatu saat Rasulullah berjalan, ketika Rasulullah SAW berjalan, tiba-tiba ada seorang dari Quraisy mengambil debu, dilempar muka dan kepala Rasulullah dengan debu. Sampai di rumah hadirin jamaah sekalian, anaknya Fatimah membersihkan ayahnya. Dan banyak yang lainnya hadirin jamaah sekalian, sampai kata Rasulullah SAW, ya, Rasulullah pernah mengatakan, "Manalat minni Quraisyun syai'an." Aku tidak pernah mendapatkan, ya, dari Quraisy sesuatu yang paling aku benci hatta mata Abu Talib, sampai Abu Talib itu meninggal dunia. Jadi setelah Abu Talib meninggal dunia, perbuatan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah lebih kuat lagi, lebih kencang lagi. Karena mereka melihat tidak ada, ya, perlindungannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin jamaah sekalian, di tahun ini pun, ya, Rasulullah SAW kemudian menikah lagi. Ya, Rasulullah SAW menikah lagi dengan seorang wanita muslimah juga, namanya Saudah binti Zam'ah. Jadi Rasulullah menikah dengan istri-istri yang lain, hadirin jamaah sekalian, setelah Khadijah meninggal dunia. Nah, ini jangan jadi senjata, Bu, ya. Nah, ini biasanya jadi ibu-ibu punya senjata. Bapak yang ngomong, "Bu, saya mau mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata bapaknya kan, kata ibunya, "Pak, ya, Bapak tahu nggak sunnah Rasulullah itu gimana?" Gimana? Rasulullah tidak nikah kecuali setelah Khadijah meninggal. Maka maksud ibu apa? Jadi kata ibunya, kalau papa mau nikah lagi boleh, tapi langkain dulu mayat saya, katanya. Ya, ini bercanda, Bu, ya.
Ya, artinya Rasulullah memang tidak menikah dengan wanita yang lain kecuali setelah Khadijah meninggal. Tapi poligami hukumnya apa? Mubah. Ya, poligami itu hukumnya mubah. Nah, ini juga saya tekankan kepada ibu-ibu. Ya, jangan sampai karena kita tidak rela di poligami, kita menentang hukum Allah. Nggak boleh. Ya. Kita harus katakan itu poligami memang hukumnya mubah, boleh. Ya, mubah. Ya. Tapi hadirin jamaah sekalian, jangan sampai ya karena ya kita tidak suka terhadap hukum poligami, kemudian seolah-olah kita tidak suka terhadap hukumnya Allah Subhanahu. Kita nggak mampu nggak apa-apa ya. Namanya kita nggak mampu kan beda. Kita nggak mampu nggak apa-apa. Ustadz, saya belum mampu untuk dipoligami. Nggak apa-apa, itu hak kita, nggak mampu. Tapi jangan menentang hukum Allah. Kalau Ustadz udah nikah lagi, udah mulai dibenci sama ibu-ibu. Padahal dulu digandrungi, ya kan? Padahal dulu digandrungi, dicintai, bukan main itu. Ya, agim ya. Wah, ibu-ibu semua giliran dia kawin lagi, kabur semuanya ibu-ibu. Masya Allah. Ya, jangan seperti itu, nggak boleh. Ini hukum Allah, boleh. Belum sanggup itu beda masalah. Ya, tapi hukum Allah boleh ya boleh. Nggak boleh kita sebagai penentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah ya menikah dengan Saudah binti Zam'ah setelah Khadijah meninggal dunia. Jadi istri kedua Rasul itu setelah Khadijah itu Saudah. Baru yang ketiga Aisyah. Ya. Rasulullah menikah dengan Aisyah di Mekah, tetapi nanti diulangi lagi pernikahan itu ketika Rasulullah di Madinah ya, dengan Aisyah radhiyallahu anha. Saudah hadirin jamaah sekalian, dia masuk Islam, yang pertama masuk Islam bersama dengan suaminya, namanya adalah As-Sakran. Ya, nama suaminya adalah As-Sakran. Ya, hadirin jamaah sekalian, kemudian mereka hijrah ke Habasyah. Ternyata suaminya ketika hijrah ke Habasyah meninggal dunia. Ya. Suaminya ketika hijrah ke Habasyah meninggal dunia. Maka Saudah ketika itu pulang lagi ke Mekah dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Saudah ini ciri-ciri fisiknya orangnya agak gemuk sedikit dan agak sedikit tua. Khadijah ini siapa namanya? Saudah ini gemuk ya dan juga agak tua. Hadirin jamaah sekalian, tapi kenapa dinikahi oleh Nabi? Karena Saudah binti Zam'ah orangnya terkenal dengan penyayang. Saudah binti Zam'ah ini orangnya penyayang, hadirin jamaah sekalian. Dan Rasulullah butuh orang-orang yang ya, penyayang dan bisa khususnya mengayomi anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Khadijah. Saudah ini orangnya sangat penyayang. Dan dia istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, Saudah binti Zam'ah. Nah, hadirin jamaah sekalian, di sini ada pembahasan ya tentang faktor-faktor ya kesabaran dan keteguhan Rasulullah dan para sahabat. Ya. Kita kan sudah bahas kemarin ya, bagaimana ketika dakwah Rasul di Mekah ini dibagi oleh Syafi'ul Mubarakpuri menjadi dua tahapan. Yang pertama dakwah sirriyah, ya, dakwah sembunyi. Yang kedua dakwah jahriyah, dakwah yang terang-terangan di dalam kota Mekah. Dakwah terang-terangan tapi dakwahnya masih di dalam kota Mekah, belum keluar kota Mekah, khusus ya kepada orang-orang Mekah. Hadirin jamaah sekalian, maka ketika dakwah jahriyah ini Rasulullah SAW mendapatkan ujian dan siksaan yang begitu berat, khususnya para sahabat Nabi SAW. Setelah Amul Huzni ini, maka Rasulullah SAW mulai berdakwah keluar kota Mekah. Ya. Setelah Amul Huzni ini, maka Rasulullah mulai mencari perlindungan dari kota Mekah. Maka nanti setelah ini kita akan bahas tentang hijrah Rasulullah ke Taif. Hijrahnya Rasulullah SAW ke Taif. Nah, hadirin jamaah sekalian, di sini ada pembahasan faktor apa sih faktor-faktor
yang menyebabkan Rasulullah dan para sahabat itu bisa bertahan ketika mereka mendapatkan ujian dan cobaan yang begitu keras. Yang pertama, hadirnya jamaah sekalian, faktor atau penyebab Rasulullah dan para sahabat itu kemudian sabar di atas siksaan dan ujian ini. Yang pertama yaitu adalah al-imanu billahi wahdah. Yang pertama yaitu karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena iman, Pak. Iman ini yang merubah. Iman ini yang sudah menusuk, menghujam ke dalam dada dan jiwa seorang muslim, maka dia tidak takut diapapun kan itu. Enggak takut. Karena kenapa? Karena iman. Faktor yang pertama itu iman. Ya, Rasulullah jelas, gitu, Nabi. Sahabat pun seperti itu. Mereka melihat mukjizat Nabi, mereka melihat kewibawaan Nabi, maka mereka beriman kepada Nabi. Ya, maka keimanan mereka begitu kuat, hadirnya mas sekalian. Ya, kita banyaklah kisah-kisah tentang bagaimana keimanan para sahabat. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, ya, sudah pernah kita bahas. Disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Ditarik hadirin jamaah sekalian di padang pasir. Dibuka bajunya, ditarik pakai kuda di padang pasir. Kita nggak usah padang pasir hadirnya jamaah sekalian, ini jalan aspal. Bapak siang panas tengah terik matahari lepas sendal. Kuat nggak, Pak? Nggak kuat. Jalan aspal itu kita coba lepas sendal gitu. Kayak orang Baduy apa yang dari Banten tuh. Ya kan, kalau dia jualan madu tuh saya suka ngelihat ke Jakarta tuh, Masya Allah. Tengah-tengah siang itu di aspal nggak pakai sendal. Kuat bener kakinya. Kita hadir jamaah sekalian di atas aspal aja nggak kuat. Jalan. Ini Bilal bin Rabah ditarik pakai kuda keliling kota Mekah, pakai kuda ditarik tubuhnya hadirnya jamaah sekalian oleh tuannya. Setelah itu apalagi diletakkan batu yang sangat besar di atas tubuhnya. Disuruh untuk kafir, disuruh untuk murtad. Tapi apa yang disebut oleh Bilal? Ahad, ahad. Allah yang satu, Allah yang satu. Nggak goyah keimanan Bilal. Bahkan hadirnya jamaah sekalian, suatu saat Bilal pernah ditanya tentang kehidupan Bilal bersama Rasulullah. Wahai Bilal, ya, keadaan apa yang paling engkau sukai ketika bersama dengan Rasulullah SAW? Ketika berjuang bersama Rasulullah. Apa kata Bilal? Ketika aku ditimpa batu yang besar, sedangkan aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka memaksa aku untuk murtad. Kemudian Bilal mengatakan, ahad, ahad. Itulah saat yang paling indah aku bersama dengan Rasul. Masya Allah. Ini Bilal hadirnya mas sekalian. Ya. Keluarga Ammar bin Yasir, keluarga Yasir, Alu Yasir, disiksa oleh Abu Jahal. Ya. Mereka ini budaknya, ya, budaknya keluarga Abu Jahal, Bani Makhzum. Jadi disiksa oleh Abu Jahal dan kerucu-kerucunya hadirnya mas sekalian. Sampai ayahnya Yasir syahid, Sumayyah, ibunya Yasir, syahid. Ditusuk, mohon maaf. Ditusuk dari kemaluan sampai kepalanya, Sumayyah. Ya, oleh Abu Jahal, laknatullah alaih. Hadirin jamaah sekalian, ya, Rasulullah hanya mengatakan kepada keluarga Yasir, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya janji Allah surga kepada kalian. Maka hadirin jamaah sekalian, Ammar kemudian beda kisahnya karena nggak kuat menahan siksaan, kemudian tanpa sengaja, bukan sengaja, tanpa sengaja, ya, Ammar bin Yasir apa? Mengucapkan kata-kata murtad yang memuji berhala-berhala. Ya. Maka Ammar bin Yasir dilepaskan, datang kepada Rasulullah, nangis terseduh-seduh. Ya. Kemudian apa? Kemudian menyesal. Kata Rasulullah, wahai Ammar, jangan takut. Kalau besok-besok mereka siksa engkau lagi, lakukan lagi itu. Yang penting hati engkau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya taqiyah. Diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini konsep taqiyah ini benar dalam Islam, tapi hadirnya jamaah sekalian diplesetkan oleh orang-orang Syiah. Ya. Menurut Syiah taqiyah itu kita pura-pura Sunni padahal kita Syiah. Nah, ini konsep taqiyah. Ya, tapi dalam Islam sebenarnya ada. Tapi ketika nyawa kita terancam ingin dibunuh,
maka kita boleh pura-pura kafir. Ya, tapi yang penting hati kita tetap beriman. Ya, sebagaimana Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir orangnya kurus. Ya, badannya kurus, kecil hadirin jamaah sekalian. Di Madinah Rasulullah mengatakan, ya, kata Rasulullah SAW, inilah Ammar. Ya, lihatlah ini Ammar. Yang dari kulit sampai tulang-tulangnya dipenuhi dengan keimanan. Nah, ini pujian Rasulullah SAW kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Jadi hadirin jamaah sekalian, kenapa bisa seperti itu? Karena keimanan yang sudah menghujam ke dalam dada. Ini faktor yang pertama. Yang kedua hadirin jamaah sekalian, faktor yang kedua yaitu qiyadatun tahwi ilaihal afidah. Sosok kepemimpinan Rasulullah yang bisa mencondongkan hati kepada dia. Jadi Rasulullah ini seorang pemimpin besar, bukan hanya pemimpin umat Islam, tapi pemimpin seluruh dunia, yang semua orang yang beriman, orang sahabatnya akan cinta kepada dia, dan musuhnya akan segan kepada dia. Jadi Rasul ini, ya, sahabatnya cinta, musuhnya segan. Kepemimpinan yang sangat kuat. Bicara nggak pernah bohong. Bahkan dari sebelum diangkat menjadi nabi. Ya. Berjanji nggak pernah khianat. Ya. Kalau bicara pendek tapi ringkas tapi padat. Ini utama nabi. Nggak banyak bicara tapi sekali bicara ringkas padat. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, sosok kepemimpinan inilah, ya, yang sangat kuat, yang kemudian membuat para sahabat rela bersusah-susah, disiksa, diuji, ya, oleh orang kafir Quraisy dan tetap bersama dengan Rasulullah SAW. Sahabat cinta, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika pertama kali masuk Islam, dalam sebuah kejadian, Abu Bakar As-Siddiq disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi Abu Bakar pernah khutbah di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram. Kemudian orang-orang Quraisy dengar, ya, orang-orang Quraisy marah, dipukulin Abu Bakar As-Siddiq, hadirnya mas sekalian, sampai ada seorang namanya Syaibah ibnu Rabi'ah, ya, namanya Syaibah ibnu Rabi'ah, itu maaf bukan Syaibah, Utsbah ibnu Rabi'ah, itu mengambil sendalnya, kemudian dipukulin muka Abu Bakar itu dengan sendal Syaibah. Sampai muka, sampai diceritakan hidungnya Abu Bakar nggak kelihatan lagi. Bonyok habis hadirnya mas sekalian. Dibawa kepada keluarganya. Ini hadirnya mas sekalian, Abu Bakar sudah sekarat, pingsan. Ya. Maka hadirnya mas sekalian, setelah dia pingsan, ya, keluarganya dari Bani Taim nungguin Abu Bakar. Hadirnya mas sekalian, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq sadar. Setelah pingsan itu Abu Bakar As-Siddiq kemudian sadar. Apa yang ditanyakan oleh Abu Bakar pertama kali, bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Jadi dia dalam keadaan pingsan, hancur mukanya, bonyok. Yang ditanya pertama kali siapa? Rasulullah. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, keluarganya sampai ngambek itu. Bani Taim itu keluarganya marah. Ini Abu Bakar, kau ini sudah bonyok, kok yang ditanya orang lain. Kenapa bukan memperhatikan dirimu sendiri sampai ditinggal itu? Wahai Ummu Jamil, Ummul Khair, nama ibunya ya. Ibunya Abu Bakar namanya Ummul Khair. Wahai Ummul Khair, ini anakmu gak benar ini. Udah silakan kau urusin lah, kami gak mau urusin lagi. Pergi semua keluarganya. Maka Ummul Khair ketika itu pengen suapin makanan, ya, kepada anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai ibuku, bagaimana keadaan Rasulullah? Kata ibunya, wahai Abu Bakar, aku nggak tahu keadaan saudaramu itu, sahabatmu itu. Ya. Coba engkau tanya kepada Ummu Jamil bin Ibnu Khattab. Ya. Pergilah ibunya tanya kepada Ummu Jamil ini. Ya. Kata Ummu Jamil, aku juga nggak tahu, tapi bolehkah aku ketemu dengan Abu Bakar? Kata Abu Bakar, boleh. Ya. Kata ibunya, boleh. Datang dia bertemu dengan Abu Bakar. Maka Abu Bakar lagi bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Kata Ummu Jamil, dia ngomong perlahan, karena di situ ada ibunya. Hai Abu Bakar, di sini ada ibumu. Ya. Kata Abu Bakar, nggak apa-apa, kasih tahu saja. Nggak ada masalah dengan ibu. Karena ibunya belum masuk Islam. Ibunya Abu Bakar ketika itu belum
masuk Islam. Kata siapa? Ummu Jamil, Rasulullah dalam keadaan baik, beliau sekarang di Darul Arqam bin Abi Arqam. Maka Abu Jahal diangkat, Pak. Ya, di apa namanya itu? Dibopong ya. Ya, karena Abu Bakar sudah berjanji, aku tidak akan makan sampai aku melihat keadaan Rasulullah SAW. Maka dibawa Abu Bakar kepada Rasulullah SAW ke rumah Darul Arqam bin Abi Arqam. Berpelukanlah mereka, paling tangis-tangisan hadirnya jemaah sekalian kedua sahabat ini. Dan kemudian Abu Bakar minta, ya Rasulullah, ini ibuku Ummul Khair, ajak dia masuk Islam. Nah, maka diajak ibunya masuk Islam, akhirnya ibunya Abu Bakar juga masuk Islam. Kita bisa bayangkan hadirnya bagaimana kecintaan Abu Bakar. Ya. Dianya bonyok, tapi yang pertama kali ditanya siapa? Bukan orang lain, Rasulullah SAW. Semua hartanya habis Abu Bakar itu. Semua hartanya habis untuk perjuangan Rasulullah SAW. Sampai ketika Abu Bakar hijrah, nanti kita bahas hijrah. Ketika Abu Bakar hijrah, Asma, anaknya sudah dewasa, hadirnya mas sekalian itu ada di rumah. Bapaknya Abu Bakar, Abu Kuhafah, sudah tua, matanya sudah buta. Datang kepada Asma marah-marah. Bapakmu ini gimana? Kalian ditinggal di sini dalam keadaan nggak punya apa-apa. Bapakmu pergi dengan sahabatmu itu. Kalian nggak punya apa-apa, kata Asma, wahai ayahku, wahai kakek, jangan kau takut. Bapak kami Abu Bakar ninggalin uang. Coba engkau pegang ini. Nah, dipegang kercek-kercek ya, dalam kantong gitu. Ya, ada bunyi. Oh ya uang. Ya sudah, pergilah kakeknya. Padahal hadirnya Ma'asran tahu apa itu? Itu adalah batu kerikil yang dimasukin oleh Asma. Biar kenapa? Biar kakeknya nggak takut. Karena kakeknya sudah buta, nggak bisa lihat. Ya dipegang. Oh ini uang. Ya sudah. Padahal itu bukan uang. Isinya adalah batu kerikil. Nggak ditinggalkan uang sedikit pun untuk anaknya. Masya Allah. Ini perjuangan Rasulullah, Abu Bakar sahabat. Karena kenapa? Karena figur yang begitu kuat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musuhnya segan. Orang Quraisy itu segan kepada Nabi. Banyaklah kisah. Kita kemarin kisah siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu setiap malam dengerin bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Jadi setiap malam dia ngintip, dengerin, nguping. Rasulullah baca Quran didengerin. Ya. Ternyata dia keluar, hadirin jamaah sekalian, bertemu dengan dua orang lagi orang Quraisy. Dua-duanya ternyata ngapain? Nguping juga dua-duanya. Tiga orang ini nguping bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Kalian ngapain? Kami dengar bacaan Al-Quran Muhammad, kata Abu Jahal. Besoknya begitu lagi. Nguping lagi bertiga ini. Jadi ini mungkin rumah Rasul yang satu sebelah sini, satu sebelah sini, satu sebelah sini. Jadi nggak ketemu pas nguping. Pas jalan ketemu lagi adanya mas kalian. Nah, maka mereka bilang, jangan cerita-cerita kepada yang lain. Bahaya nih kalau kita cerita. Kita dengerin bacaan Al-Quran Muhammad. Sampai ketiga kali hadirnya mas kalian, maka ditanya Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kau ini kenapa kok mau nguping bacaan Quran Nabi, tapi kau nggak mau beriman? Nah, ini jawaban Abu Jahal. Kata Abu Jahal, Bani Makhzum keluarga saya, keluarga Abu Jahal itu namanya Bani Makhzum. Dan Bani Hashim, keluarga Rasul itu selalu bersaing. Bani Makhzum dan Bani Hashim itu selalu bersaing. Kalau Bani Hashim ngasih makanan orang haji, kami pun ngasih makanan orang haji. Kalau Bani Hashim bantu seseorang, kami pun akan bantu seseorang. Maka kami itu selalu sederajat dengan Bani Hashim. Sama-sama keluarga hebat di Mekah. Bani Makhzum dan Bani Hashim. Karena apa saja yang dilakukan Bani Hashim, Bani Makhzum akan nyaingin. Selalu bersaing. Dan hari ini Bani Hashim diangkat menjadi Nabi. Dan tidak mungkin dari Bani Makhzum juga ngaku sebagai Nabi. Maka nanti keluarga kami Bani Makhzum akan kalah dengan Bani Hashim. Cuman soal sepele, Pak. Ya, soal gengsi. Kenapa Abu Jahal tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW? Padahal hatinya pengennya beriman. Hanya karena gengsi keluarga saja dia tidak mau beriman kepada Rasulullah. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya. Ya, bahkan Abu Jahal itu mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kami ini bukan mendustakan engkau. Ya, kata Abu Jahal, ya Muhammad, kami ini tidak mendustakan engkau. Karena mereka tahu Muhammad ini orang yang jujur. Nggak pernah bohong. Tapi kami mendustakan apa yang engkau bawa. Ya, kami mendustakan apa yang engkau bawa. Ya. Makanya ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat,
fa innahum la yukadzibunaka walakinnaz zalimina biayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan engkau. Ya, tetapi orang-orang zalim itu menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu faktor yang kedua. Ya. Faktor yang banyak hal, ya. Yang ketiga yaitu faktornya adalah asy'ur bil mas'uliyah. Ya. Ada perasaan bertanggung jawab. Ya, sahabat itu ada perasaan bertanggung jawab untuk berjuang bersama Nabi. Ya, nanti kan kita lihat setelah Rasulullah wafat, sahabat mencar semua hadirnya jamaah sekalian ke seluruh penjuru dunia. Ada yang dimakamkan di Irak, ada yang dimakamkan di Mesir, ada yang dimakamkan di Maroko, sampai di Turki. Ya, siapa sahabat yang di Turki? Abu Ayyub Al-Ansari, itu makamnya di Turki. Karena kenapa? Ada tanggung jawab untuk menyebarkan Islam dan berjuang bersama Rasulullah SAW. Yang keempat, al-iman bil akhirah, yaitu beriman kepada hari akhir. Mereka bisa berbuat seperti itu karena mereka yakin apa yang mereka perbuat hari ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Mereka akan mendapatkan surga. Makanya sahabat kalau sudah diceritakan surga lupa. Ya. Bagaimana caranya dapat surga? Ada sahabat lagi makan kurma perang Badar. Ya. Mengatakan wah gitu ya. Rasulullah mengatakan kalau kalian berperang, kalian mati, kalian akan masuk surga. Ya, maka sahabat yang bilang, wah. Kenapa engkau bilang wah? Ya Rasulullah, apakah karena aku berperang, kemudian aku terbunuh, atau aku membunuh, atau aku terbunuh, aku akan masuk surga? Iya, kata Rasulullah. Maka hadirnya maafkan ya Rasulullah, kalau aku ingin menghabiskan kurma ini begitu lama, kalau jaminannya surga. Dibuang kurma yang ada di tangannya, maju dia ke medan perang, syahid dia di medan perang. Karena kenapa? Mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir hadirnya jamaah sekalian, faktornya adalah al-bisyarat bin najah. Ada kabar gembira dari Rasulullah, suatu saat mereka akan sukses, mereka akan berjaya. Dan ini menusuk ke dalam dada para sahabat. Rasulullah itu sudah mengatakan jauh sebelum hari Persia dan Romawi itu akan tunduk kepada kalian. Makanya para sahabat itu suka diolok-olok oleh orang kafir Quraisy. Ya. Mereka mengatakan, nih lihat nih, orang-orang yang akan menjadi penguasa Persia dan Romawi dengan olokan. Tapi hadirnya jamaah sekalian, para sahabat percaya itu. Ya. Makanya hadirnya jamaah sekalian, Abu Ayyub Al-Ansari itu kenapa sampai dimakamkan di Turki? Ya, Abu Ayyub kan makamkannya di Turki. Ya. Ketika di zaman Muawiyah dia sudah tua renta. Sudah nggak kuat lagi perang, tapi masih tetap mau berperang. Ya. Maka ya Abu Ayyub, kenapa engkau pengen tetap berperang? Ya, aku ingin melihat janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu penaklukan Konstantinopel? Latuftahanal Konstantinia. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sana, beliau sakit-sakitan kemudian wafat. Sebelum wafat beliau mengatakan, pesan beliau, kalau nanti aku wafat, tolong makamkan aku di daerah terdekat dengan gerbang Konstantinopel. Jadi dimakamkan di dekat gerbangnya Konstantinopel. Kenapa, kata Abu Ayyub Al-Ansari? Karena aku ingin mendengar derap kuda pasukan terbaik yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena ada kabar gembira ini, mereka itu akan sukses, mereka akan berjaya. Maka hadirnya jemaah sekalian, para sahabat sabar atas ujian dan cobaan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada mereka. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Bakri. Demikian Bapak-Bapak semua, kajian kita pada pagi hari ini menyangkut masalah Sirah Nabawiyah yang berkaitan dengan tahun kesedihan. Tentu Mati itu. Tentu banyak yang sudah kita dengar dari kisah-kisah tersebut. Dan sebelum saya menyerahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya menanya dulu Pak. Tadi dijelaskan pada waktu pamannya Nabi Abu Tholib
meninggal dikelilingi oleh saudara-saudaranya Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, pada terakhir tadi dikatakan bahwa Bani Hasyim itu adalah keluarga besar daripada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah eh, termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, oh iya, Abi Masuk itu berarti Ya, beda keluarga. Abu Jahal sama Abu Thalib beda keluarga. Tapi mereka berteman, ya namanya beda keluarga. Walaupun bersaing kan tetap saja ada hubungan pertemanan itu ya. Mereka berteman dari dulu juga mereka sama karena ini sama-sama tokoh. Abu Jahal ini tokoh besar. Ya, Abu Jahal ini tokoh besar di Mekah. Sebelum itu namanya Abul Hakam. Ya, Rasulullah dan para sahabat saja yang nyebutin dia Abu Jahal. Sebelumnya disebut dengan Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya apa? Orang yang bijaksana, hakim. Hakim itu kan bijaksana. Luqmanul Hakim. Luqman yang bijaksana, Al-Hakim. Hakim itu bijaksana. Jadi Abul Hakam, bapak yang bijaksana maksudnya. Dulunya Abu Jahal ini disebut dengan Abul Hakam. Tapi Rasulullah karena penentangan dia terhadap kebenaran, kemudian dia disebut dengan Abu Jahal. Nah, dia keluarganya Bani Makhzum. Dia di Mekah juga. Sedangkan Rasulullah dari Bani Hashim. Masih. Silakan, Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal di Rasulullah awal-awal kan di embargo. Itu adalah sifat-sifat orang kafir. Mungkin sifat orang kafir itu sama aja sampai sekarang. Yang mengembargo Iran berapa puluh tahun di embargo. Padahal alasan embargo itu karena membuat nuklir sebetulnya adalah mengembargo orang Islam itu sebetulnya. Nah itu adalah ketidaksenangan orang kafir. Mohon penjelasan. Embargo ini salah satu teknik orang kafir ya dari zaman dahulu. Jadi muqatta'ah dalam bahasa Arab itu di embargo, di muqatta'ah. Jadi muqatta'ah dipotong, maksudnya tidak boleh ada transaksi dengan mereka. Rasulullah sudah mengalami itu bahkan sampai 3 tahun hampir. Ya, sampai diriwayatkan kemarin Rasulullah itu ya makan daun-daun. Karena nggak ada makanan yang lain, para sahabat dan Rasulullah itu makan daun. Ya, makan daun-daun hadirnya jamaah sekalian sampai kata mereka, sampai kotoran kami ini kayak kotoran kambing. Ya, mohon maaf, kotoran mereka ini kayak kotoran kambing karena makannya daun, nggak ada makanan yang lain. Dan itu hampir 3 tahun di embargo, 2 tahun 6 bulan kalau nggak salah ya di embargo oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi ya kalau sekarang kita melihat misalnya ya Irak ya dulu ya di embargo ya biasa memang seperti itu. Tapi memang hadirin jamaah sekalian ini juga menjadi PR bagi umat Islam. Ya. Artinya kita harus punya kemandirian. Walaupun kalau kita mandiri, walaupun di embargo gimana pun nggak ngaruh kayak Rusia sekarang. Ya, Rusia di embargo oleh Amerika, ya, tenang aja Rusia. Kami kuat kok, kami sudah biasa. Malah sekarang dunia yang terancam gara-gara embargo terhadap Rusia kan. BBM naik. Kan Rusia termasuk penghasil minyak dan gas terbesar di dunia ya. Setelah Saudi dan yang lainnya itu termasuk Rusia. Kemudian gandum. Pengekspor terbesar di dunia gandum yang mensuplai semua kebutuhan gandum di Eropa itu adalah Rusia. Ya, jadi ketika diembargo oleh Amerika, ya Rusia tenang-tenang aja. Kalian yang butuh kok sama kami. Gitu. Nah, maka ini pelajaran juga untuk kita. Umat Islam harus mandiri. Ya, jadi mau bagaimanapun kalau kita punya kekuatan, ya nggak berani orang kafir. Kayak dulu Turki Utsmani punya izzah, punya kekuatan. Ya. Jadi orang kafir mau ngapain, dia punya kekuatan. Sampai Perancis minta tolong, Pak. Perancis itu minta tolong sama Khalifah Turki Utsmani untuk melawan Jerman atau apa gitu, salah ya. Sama mereka perang, minta tolong Perancis. Hari ini Islamofobia yang paling kuat di Eropa salah satunya di Perancis, Denmark, Spanyol, ya, itu masih kuat Islamofobianya ya, dari mereka. Jadi ya itu memang metode orang kafir, tapi ya sebagai pelajaran untuk kita pun harus kuat.
Ya, kita pun harus kuat sehingga mau diapain pun kita sanggup gitu. Ya. Seperti itu, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu-ibu, ada ibu-ibu? Tidak ada? Berarti cukup jelas Pak Budi? Jelas Pak? Alhamdulillah. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah sama-sama menangkapnya. Insya Allah ilmu yang kita dengarkan, kehadiran kita di sini adalah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.